Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Bogor hadir. Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah hadir. Ini dia. Langsung disambut oleh Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono pula. Sudah memasuki ruangan kredensial Istana Merdeka, di mana di sini nantinya akan ada prosesi penyerahan atau pengambilan petikan surat keputusan Presiden. Sedang memasuki ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta. Ini dia, calon Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mersyah MM. Langsung mengambil petikan surat keputusan Presiden di hadapan Presiden Joko Widodo. Dilanjutkan dengan calon Wakil Gubernur Bengkulu masa jabatan 2021-2024, Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI. Kita akan bersama-sama memulai prosesinya. Ini dia, sudah dimulai prosesi kirap, berjalan dari Istana Merdeka menuju Istana Negara. 3 pasang kepala daerah terpilih bersama dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin serta Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Prosesi kirap ini juga diiringi oleh 4 orang pasukan kehormatan Pas Pampres. Bisa Anda lihat dalam barisan ini sedang menuju ke Istana Negara, di mana nantinya pelantikan akan berlangsung. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, sedang berjalan bersama dengan 3 pasang kepala daerah terpilih. Haji Mahyildi SP yang merupakan Gubernur Sumatera Barat terpilih, Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN, Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih untuk masa jabatan 2021-2024. Selanjutnya, Saudara Ansar Ahmad SEMM, Gubernur Kepulauan Riau terpilih, Saudari Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepulauan Riau terpilih masa jabatan 2021-2024. Dan yang juga akan dilantik hari ini adalah Dr. Haji Rohidin Mersyah MM, Gubernur Bengkulu terpilih, dan Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI, Wakil Gubernur Bengkulu terpilih untuk masa jabatan 2021-2024. Itu tadi prosesi kirap kita sudah saksikan bersama, dan saya informasikan kembali bahwa seluruh rangkaian acara dari pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih
dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruh pihak yang terlibat sudah melaksanakan tes PCR dan tata letak sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan dengan terus menerapkan jaga jarak satu sama lain. Pemirsa, saat ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin serta para calon kepala daerah yang akan dilantik beserta tamu undangan terbatas sudah berada di Istana Negara untuk bersama-sama memulai prosesi pelantikan. Saya informasikan sekali lagi bahwa seluruh pihak yang terlibat yang sedang Anda saksikan di layar kaca Anda, semuanya sudah menjalani PCR test dan konsep jaga jarak juga diterapkan sedemikian rupa. Ini dia. Provinsi Kepulauan Riau. Seperti inilah suasana di Istana Negara, di mana sesaat lagi kita akan menyaksikan jalannya pelantikan kepala daerah terpilih untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Yang berada di hadapan mikrofon, ini dia para gubernur terpilih untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, mohon dan perhatian Bengkulu. Presiden Republik Indonesia dan Wakil bersama-sama. Presiden Ini dia Republik prosesi Indonesia pelantikan tiba di tempat Gubernur acara. dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu untuk masa jabatan 2021-2024. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 40P tahun 2021 tentang pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Ke-1, terhitung sejak saat pelantikan, mengesahkan pengangkatan 1. Saudara Mahyaldi sebagai Gubernur Sumatera Barat. 2. Saudara Audi Joynaldi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. 3. Saudara Anzar Ahmad sebagai Gubernur Kepulauan Riau. 4. Saudara Marlin Agustina sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. 5. Saudara Rohidin Mersah sebagai Gubernur Bengkulu. 6. Saudara Ros John Shah sebagai Wakil Gubernur Bengkulu. Dan kepada masing-masing yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari tahun 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau, serta Bengkulu masa jabatan tahun 2021-2024 oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saudara-saudara mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bengkulu, masa jabatan tahun 2021-2024, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Selanjutnya harap diikuti oleh semuanya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Gubernur, sebagai Wakil Gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya persiapan Baik, itu foto tadi kita bersama. saksikan bersama prosesi pelantikan dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan juga Bengkulu. Sudah kita saksikan bersama prosesi pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Kami Republik silahkan Indonesia kepada Gubernur dan Wakil Bapak Gubernur Joko Sumatera Widodo, Barat beserta didampingi pendamping Wakil untuk menuju Presiden tempat Republik yang Indonesia telah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin terhadap Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi SP, Wakil Gubernur Sumatera Barat Insinyur Audi Joinaldi SPT MM IPM ASEAN Eng. Keduanya merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur Terima kasih. Sumatera Barat untuk Selanjutnya periode kepada Gubernur dan Wakil Gubernur 2021-2024. Kepulauan Riau beserta pendamping. Selanjutnya ini dia sesi foto bersama dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin berfoto bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau Saudara Ansar Ahmad SEMM. Terima kasih. Beserta istri dan Saudari Marlin Agustina, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, masa jabatan 2021-2024 bersama dengan suami. Selanjutnya sesi foto bersama dengan dan Wakil Gubernur Bengkulu yang baru saja dilantik, Dr. E.H. Rosjonsyah SIP MSI. Dan saat ini tamu undangan akan memberikan ucapan selamat kepada 3 pasang kepala daerah yang baru saja dilantik langsung dengan kepala. Oke, ini dia ucapan pemberian selamat. Bisa Anda saksikan bahwa pemberian selamat pun dilakukan tetap dengan protokol kesehatan. Saya informasikan sekali lagi, semua pihak yang terlibat, termasuk yang sedang Anda saksikan di layar kaca saat ini, sudah menjalani PCR test dengan hasil negatif pastinya. Dan tata letak formasi juga dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Seluruhnya memakai masker, bahkan juga dilapisi dengan face shield untuk memproteksi diri. Ucapan pemberian selamat dilakukan. Dan upacara atau prosesi pelantikan hari ini juga dihadiri oleh Menko Polhukam, Bapak Profesor Muhammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung.
program kerja ke depannya. Selanjutnya kita akan langsung mendengarkan Assalamualaikum pernyataan pers warahmatullahi wabarakatuh. dari Kepala Daerah Selamat pagi, Provinsi salam sejahtera Bengkulu. untuk kita semua. Saya Gubernur Bengkulu berpasangan dengan Pak Rosjon Shah, periodisasi 2021-2024. Kami mengusung visi besar untuk membangun Bengkulu 5 tahun yang akan datang, bagaimana mewujudkan agar Bengkulu maju, sejahtera sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam menerjemahkan mewujudkan visi misi ini, ada beberapa program unggulan penting. Yang pertama terkait dengan aspek kemajuan, maka koneksitas Bengkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur Lampung sampai Aceh, hingga nanti akan menghadap ke Samudra Hindia, dan itu adalah Bengkulu, di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera, pelabuhan Pulau Wai. Nah, koneksitas seperti ini akan membuat Bengkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari Samudra Hindia untuk kebutuhan kawasan tengah Pulau Sumatera, termasuk memastikan Bengkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera, itu lewat darat, maupun koneksitas pelabuhan Pulau Bai, itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priuk, Panjang Lampung, Pulau Bai Bengkulu, Teluk Bayur Sumatera Barat, Belawan Sumatera Utara sampai Sabang. Nah, koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bengkulu, tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi, terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan, dan secara keseluruhan Pulau Sumatera. Dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bengkulu, ini terkait dengan pengelolaan komoditas unggulan. Baik itu di sektor pertanian, perkebunan, termasuk hasil kawasan pesisir dan laut, di mana ada satu pulau terluar, Pulau Enggano. Ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut. Pengembangan komoditas kopi, kemudian sawit, karet dan sebagainya di Bengkulu. Ini sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak. Ini sekali lagi yang akan memacu pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat Bengkulu. Kemudian yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM. Ini penting sekali yang digabungkan dengan sektor pariwisata. Sekarang kita sudah melonsing 1-2 tahun terakhir yang namanya Dedi Dewi. Ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden, desa digital dan desa wisata. Di mana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital, yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata. Dari 1.431 desa di Bengkulu, sehingga nanti ini akan menjadi pemicu, di mana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang, dan apalagi di era pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik, terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM maupun sarana prasarana. Ingin kita pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA, kemudian puskesmas dan rumah sakit, ini harus dipastikan dapat berjalan dan difungsikan dengan baik. Karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan dasar. Sebagai penutup, itu semua akan berhasil digerakkan ketika birokrasi pemerintahan dikelola dengan baik, dengan transparan, mengedepankan betul reward and punishment terhadap prestasi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kami yakin di periode yang akan datang bersama Pak Rosjon Shah, kita akan bisa membawa Bengkulu untuk maju, sejahtera sekaligus hebat dari sisi tataran kinerja birokrasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.